Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari untuk Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak dari Desa Tribakti Mulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, serta teman-teman pendengar semua. Kembali lagi di Pojok Cerita. Pojok Cerita merupakan curhatan sekumpulan mahasiswa yang menaruh perhatian lebih terhadap kondisi yang sedang kita alami bersama, yaitu pandemi yang menyerang dunia saat ini. Di video kedua ini, kita akan sama-sama belajar dan memahami vaksin yang telah menjadi perdebatan polemik bahkan sejak awal diuji cobakan pada manusia. Informasi yang akan kami sampaikan di sini berasal dari beberapa informasi terpercaya di Indonesia, seperti informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, covid19.go.id, WHO, dan lain sebagainya. Dan saya tidak sendiri di sini, saya masih ditemani oleh teman saya, Selin. Halo Selin, apa kabar? Iya, halo Den. Baik-baik aku kabarnya. Kalau kamu gimana Den? Alhamdulillah aku juga baik-baik aja nih. Ngomongin soal vaksin, sebenarnya apa sih vaksin itu? Kalau yang aku tahu nih ya, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga, vaksin merupakan sebuah produk gitu ya. Produknya terus berisi mengenai zat asing atau senyawa yang senyawanya itu dapat berupa makhluk hidup yang sangat kecil atau biasa disebut dengan mikroorganisme. Dalam hal ini biasanya adalah mikroorganismenya virus atau juga bisa suatu zat gitu ya yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Jadi bukan mikroorganismenya tapi zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme, misalnya virus, yang diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk memasuki tubuh. Dan apabila diberikan kepada seseorang yang sehat, justru itu akan menimbulkan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu secara spesifik. Iya, bener banget Den. Karena kalau ngomongin soal vaksin, pasti kan sering muncul juga nih istilah vaksinasi. Jadi biar tidak salah tangkap ya, mungkin perlu diluruskan dikit. Kalau vaksin itu adalah produk yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi ingat, kalau vaksin itu bukan obat. Vaksin itu sifatnya cuma mensupport atau yang menginisiasi pembentukan kekebalan tubuh. Nah, kalau vaksinasi sendiri adalah proses yang ada dalam tubuh setelah vaksin dimasukkan. Nah, kemudian timbullah kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Jadi seperti suatu proses peningkatan imunitas tubuh akibat adanya vaksin yang masuk tadi. Yap, bener banget ya. Dan pastinya pasti banyak kayak orang-orang yang skeptis gitu ya tentang vaksin ini, itu masih bertanya-tanya kayak kenapa sih aku perlu divaksin gitu kan, kenapa seseorang perlu divaksin. Jadi ini ya teman-teman pendengar perlu digarisbawahi gitu ya, perlu diperhatikan. Jadi gini, kenapa seseorang perlu divaksin? Jadi karena apabila seseorang nantinya nih yang sudah terpapar virus, ketika dia sudah divaksin, maka dia tuh sudah punya kayak simpanan imun gitu, sehingga membuat efek sakitnya tuh tidak terlalu parah gitu jika dibandingkan orang-orang yang belum divaksin, dan bisa jadi malah tidak menimbulkan efek sama sekali, tidak menimbulkan sakit gitu ketika kita terpapar virus yang sama. Jadi ini aku ada satu cerita ya dari teman-temanku yang terkena COVID-19 akhir-akhir ini. Jadi ada satu temanku, dia itu udah divaksin gitu dosis pertama, dan ternyata dia positif COVID 5 hari atau 8 hari setelah vaksin. Kemudian setelah cerita banyak hal gitu ya sama aku gitu, dan ternyata katanya dia tuh sebenarnya sakitnya nggak terlalu parah. Jadi ya cuman demam, batuk pilek biasa, hilang indera penciuman gitu ya. Tapi efeknya tidak parah yang sampai lemas, tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangun gitu dan sebagainya. Alhamdulillahnya juga dia bisa pulih dengan cepat, indera penciumannya juga udah pulih gitu ya sebelum masa isoman selesai. Tapi sebelum masa isoman selesai, gejalanya sudah mendingan, tetap gak boleh kemana-mana ya teman-teman, karena selama masa isoman ini belum selesai, dikhawatirkan memang virus itu masih ada dalam tubuh kita dan kita masih dapat menularkan ke orang lain. Oleh karena itu, makanya isoman itu 14 hari. Jika teman-teman tidak yakin nih, walaupun gejala sudah hilang sebelum 14 hari, jangan pergi kemana-mana dulu, karena kita masih dapat menularkan virusnya. Nah, terus ada lagi nih satu temanku positif juga
di ini yang hampir bersamaan sama temanku yang tadi, dan gejala yang dirasakan itu lebih parah gitu. Jadi dari awal dia tuh demam, lemas banget sampai butuh tenaga yang lebih gitu ya buat dia bangun, kayak bener-bener lemes. Dia sholat aja tuh lemes banget, akhirnya sholatnya berbaring. Terus dia buat bicara aja tuh berat banget, kayak ngos-ngosan gitu, nafasnya berat, terus pusing, katanya pusing hebat, benar-benar batuk, pileknya tuh sampai menyumbat hidung dan membuat sesak gitu. Akhirnya yang ngos-ngosan tadi ngomongnya, dan itulah dia salah satu pentingnya vaksin gitu ya, untuk meringankan gejala ketika kita terpapar COVID-19 nantinya. Nah, lalu gimana sih vaksin itu bekerja dalam tubuh untuk melindungi diri kita, Sel? Oke, ini ya kalau misalnya menurut Kemenkes ini, cara vaksin bekerja dalam tubuh itu yaitu ketika vaksinnya masuk dalam tubuh, maka kan vaksin kan tadi merupakan zat asing yang akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, kemudian karena ada suatu zat asing, tubuh itu akan melawan dan membentuk antibodi yang merupakan sistem imun dalam tubuh kita. Nah, maka akan otomatis tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit ini tadi yang muncul antibodi khusus untuk melawan virus atau bakteri tertentu. Sehingga apabila nantinya kita terpapar dengan virus beneran nih ya, yang memiliki ciri-ciri sama dengan yang ada di vaksin, maka sistem kekebalan tubuh kita yang ada antibodinya tadi udah kenal sama virus itu dan langsung tahu cara melawannya karena sudah pernah dikenalkan dulu sebelumnya dengan vaksin yang mengandung virus yang dilemahkan tadi atau yang ada zat menyebabkan penyakitnya itu. Ya benar banget. Ini jadi kayak tambahan pengetahuan gitu ya bagi kita, kayak gimana sih sebenarnya vaksin ini bekerja dalam tubuh agar bisa melindungi kita gitu, melindungi untuk meringankan gejala seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, vaksin itu kan tentu banyak macamnya ya, Sel. Dari tadi kita berbicara kayak vaksin itu apa, vaksin virus yang dilemahkan, atau vaksin dari zat dari virus sudah diolah sedemikian rupa sehingga amat bagi tubuh. Nah, sebenarnya nih, kita berbicara tentang jenis-jenis vaksin. Sebenarnya jenis vaksin dari vaksin COVID-19 itu ada berapa sih macamnya, Sel? Oke, sebenarnya jenis vaksin untuk COVID ini banyak sekali ya sekarang udah diproduksi. Udah ada beberapa nama, namun ini kita membahas jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia aja. Jadi kalau menurut Kemenkes RI itu ada beberapa jenis vaksin yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama ada vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, yang kedua itu ada AstraZeneca, yang ketiga ada Sinopharm, yang keempat ada dari Moderna, yang kelima itu ada dari Novavax, yang keenam ada dari Pfizer dan BioNTech. Nah, yang ketujuh ini ada Sinovac. Dan jenis-jenis vaksin tersebut adalah vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinis tahap 3 atau telah selesai uji klinik tahap 3. Wah, banyak juga ya ternyata. Dan aku tuh sempat baca-baca gitu ya kan di berita per 4 Juni 2021 kemarin itu yang dapat dilihat di covid19.go.id, pemerintah telah menetapkan 3 vaksin COVID-19 yang masuk dalam program vaksinasi nasional yang juga direkomendasikan oleh WHO, Badan Kesehatan Internasional, yaitu apa aja sih? Pertama adalah Sinovac atau CoronaVac, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Sinopharm. Jadi kita belajar bareng-bareng ya di sini. Aku juga masih belajar. Kita lihat dulu perbedaan ketiga vaksin yang ditetapkan sebagai vaksin nasional ini. Oke, untuk yang pertama adalah vaksin Sinovac. Jadi vaksin Sinovac itu merupakan vaksin dari virus yang dinonaktifkan. Jadi virusnya sudah dibunuh gitu ya, sedemikian rupa. Tapi ini adalah virus COVID-19 asli yang sudah dibunuh sehingga aman gitu masuk tubuh. Karena virus ini sudah mati, jadi virus tidak dapat menyebar. Meskipun begitu, sistem imun tetap akan menanggapi dan mempelajari bagaimana cara melawan si virus ini. Yang berikutnya adalah AstraZeneca, merupakan vaksin dari viral vector. Yang artinya viral vector itu apa? Jadi bagian kayak materi genetik dari virus SARS-CoV-2 yang diambil,
kemudian dimasukkan ke dalam virus lain yang sangat lemah sekali seperti adenovirus. Namun virus ini masih hidup. Jadi karena virus ini sangat lemah dan dimasukkan ke tubuh, dia kemudian akan ditanggapi gitu oleh sistem imun tubuh kita. Sistem tubuh kita itu secara otomatis akan mempelajari bagaimana cara melawannya, bagaimana menanggapinya. Karena ya seperti itu. Karena virus ini tuh, tapi tenang aja, virus ini tuh lemah gitu ya. Tentu saja aman bagi tubuh, tidak terlalu parah seperti virus COVID-19 beneran. Dan yang ketiga ada Sinopharm. Jadi Sinopharm ini merupakan jenis vaksin non-aktif. Sama seperti Sinovac tadi, virus COVID-19 yang dimatikan gitu ya, dibunuh dulu sebelum masuk ke tubuh. Dan berdasarkan hasil uji klinik yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, vaksin Sinopharm ini memiliki kemanjuran hingga 78% dan juga akan diberikan dalam 2 kali dosis di Indonesia. Nah, jadi itu tadi perbedaan vaksin-vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat di Indonesia ini secara luas. Sebenarnya apapun jenisnya, apapun vaksinnya, vaksin itu sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu membuat kekebalan tubuh kita meningkat. Walau tidak 100% kebal, namun paling tidak itu ketika kita terpapar COVID-19 nantinya dapat mengurangi gejala yang timbul. Nah, kira-kira nih ada kriteria tertentu nggak sih, Sel, kayak orang-orang yang boleh divaksin atau orang-orang yang kayak sebaiknya jangan dulu divaksin gitu? Gimana, Sel? Oke, sebenarnya kan vaksin kan diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Nah, jadi sebelum disuntik itu vaksin biasanya masyarakatnya harus ditensi dulu, normal atau enggak tekanan darahnya, tekanan darahnya tidak boleh terlalu tinggi atau tidak boleh terlalu rendah, dicek juga suhu tubuhnya, terus harus berkisar pada kisaran normal juga, yaitu kurang dari 37,5 derajat Celcius. Nah, tapi untuk beberapa orang ya, itu ada kriteria tertentu untuk seseorang tidak boleh divaksin. Nah, yang pertama itu misalnya orang yang sedang sakit nih, orang yang lagi sakit itu nggak boleh menjalani vaksinasi terlebih dahulu. Sakit apapun, itu misalnya kayak flu, demam, dan sebagainya. Nah, itu harus sembuh dulu, harus benar-benar sehat. Setelah sudah sehat baru boleh divaksin. Nah, terus yang kedua itu yang memiliki penyakit lain. Nah, orang dengan penyakit lain ini misalnya diabetes atau misal tekanan darah tinggi gitu ya, itu dianjurkan untuk tidak menerima vaksin terlebih dahulu. Makanya seperti yang tadi dibilang, sebelum vaksin itu ditensi dulu. Biasanya juga ada form gitu, suruh ngisi ada penyakit ABC gitu enggak, atau ada apa gitu. Nah, untuk orang yang memiliki penyakit lain ini harus dapat persetujuan dulu dari dokter. Dengan syarat penyakitnya dalam kondisi terkontrol. Kalau terkontrol, itu baru boleh vaksin nanti. Jadi nggak boleh sembarangan, harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Nah, kemudian ini juga banyak yang bertanya-tanya untuk anak di bawah 18 tahun. Dari pemerintah itu juga menganjurkan orang-orang yang mendapatkan vaksin adalah mereka yang sudah dewasa, di mana umurnya sudah 18 tahun ke atas. Harapannya ya yang penting sehat aja imunnya. Terus yang keempat itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit autoimun, itu juga harus lebih berhati-hati. Terus yang kelima ada orang yang sembuh dari COVID-19, yang keenam juga ada wanita hamil dan menyusui. Wah, jadi itu ya benar-benar banyak banget, ada beberapa yang sebaiknya jangan dulu divaksin gitu ya, karena benar-benar kayak harus dicermati gitu ketika ingin melaksanakan vaksinasi ini, apakah ada penyakit penyerta atau tidak, sedang sakit atau tidak, untuk ibu-ibu nih sedang hamil atau menyusui atau tidak gitu. Dan sekarang kayak aku dengar gitu sih di berita, mungkin bukan di berita juga tapi di daerah rumahku itu juga anak-anak tuh udah mulai pendataan gitu ya, mungkin mulai bisa dilakukan vaksinasi. Ya, kita harapkan segera juga ya, karena anak-anak juga rentan gitu ya, biasanya imunnya belum terlalu kebal seperti orang dewasa, jadi memang harus divaksin gitu. Nah, oleh karena itu kan banyak sekali kriteria orang yang bisa belum divaksin. Kita sebagai orang yang sehat nih, sebaiknya harus divaksinasi terlebih dahulu gitu ya, harus kayak mau divaksinasi.
Karena vaksinasi itu bukan hanya sekedar melindungi diri kita loh, tapi kita juga melindungi orang-orang terkasih yang belum bisa divaksin. Seperti tadi mungkin adik yang berumur 18 tahun, anak yang masih kecil, istri yang sedang hamil atau menyusui, orang tua, nenek kakek yang memiliki penyakit penyerta yang tidak dapat divaksin. Jadi bagaimana sih gitu kan? Tadi aku bilang kenapa kita yang sehat divaksin bisa melindungi orang-orang yang belum divaksin. Nah itu mungkin beberapa dari pendengar ini sudah ada yang mendengar istilah herd immunity. Apa sih itu herd immunity? Herd immunity adalah kondisi di mana sebagian besar masyarakat itu sudah terlindung terhadap penyakit tertentu. Karena apa? Karena adanya vaksinasi. Nah salah satunya sehingga menimbulkan dampak secara tidak langsung gitu ya, karena udah banyaknya orang yang divaksin akhirnya menimbulkan dampak secara tidak langsung. Apa dampaknya? Yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang belum divaksin ini. Dan kondisi tersebut dicapai dengan apa? Pastinya dengan vaksinasi yang merata. Kalau ada yang masih ragu nih ya, memang ada bukti vaksinasi dapat menghentikan penyebaran penyakit menular gitu ya. Oh jelas banyak, karena vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk membuat tubuh kita terlindung, tetapi juga secara jangka panjang nih ya, dapat memusnahkan atau menghilangkan penyakit itu sendiri. Sudah banyak bukti vaksin yang dapat memusnahkan penyakit, misalnya kayak smallpox atau cacar yang merenggut ratusan nyawa orang, namun setelah ditemukan vaksin smallpox, akhirnya penyakit ini bisa dimusnahkan. Sekarang udah jarang, bahkan tidak ada penyakit smallpox ini dari tahun 1700 hingga 1977. Terakhir kali ada kasus cacar, itu juga bisa dibayangkan 277 tahun baru bisa diberantas. Tapi yang jadi poin penting adalah karena vaksin, penyakit tertentu itu dapat ditanggulangi bahkan musnah. Nah, itu sekedar info sejarah aja ya teman-teman. Tapi kalau ngomongin soal vaksin ya, kamu sendiri udah divaksin gitu belum, Den? Kalau aku alhamdulillah udah. Oh, vaksin apa Den kemarin, Den? Nah, aku kemarin tuh kebetulan kebagian yang Sinovac. Ya. Sempat ada KIPI gitu nggak, Den? KIPI, ya sempat ada KIPI demam 2 hari gitu. Oh ya ngomong-ngomong soal vaksin nih, pasti nggak jauh juga dengan KIPI. KIPI itu apa sih? Tadi kan yang disebutin Selin. Jadi KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ini merupakan kayak sebuah efek gitu ya, efek samping yang kita rasakan setelah imunisasi atau vaksin yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Misalnya kayak demam atau nyeri pada area suntikan. Kalau yang kita tahu kan kayak kita dengar curhatan teman-teman kita gitu ya, mungkin habis vaksin demam gitu, habis vaksin nyeri di suntikannya. Itu sebenarnya hal yang lumrah gitu, tidak perlu panik, cukup istirahat aja, cukup minum obat penurun panas ya, misal paracetamol gitu, serta minum vitamin agar imun kita tuh mendapat pasokan tambahan gitu untuk melawan si vaksin ini. Dan sebenarnya tuh reaksi apa saja sih yang mungkin terjadi setelah kita vaksinasi COVID-19? Jadi ada beberapa reaksi ini ya, contohnya kayak reaksi lokal. Lokal tuh seperti apa? Seperti ada nyeri, ada bengkak, kemerahan di tempat suntikan vaksin gitu. Kemudian ada reaksi sistemik. Reaksi sistemik itu yang dirasakan seperti teman-teman sekalian mungkin ya habis vaksin gitu, pendengar yang habis vaksin, seperti demam atau nyeri otot gitu ya seluruh tubuh. Terus nyeri sendi gitu biasanya, atau lemah gitu ya, badannya jadi lemah, atau juga bisa sakit kepala. Jadi pasti orang-orang kayak tanya gitu ya, ada juga yang takut gitu ya tentang efek samping vaksin. Tapi sebenarnya nggak perlu panik. Jadi kenapa sih kita bisa dapetin efek samping ini setelah vaksinasi? Jadi kan vaksin terbuat dari virus yang dinonaktifkan tadi kan, atau virus lemah yang mengandung materi genetik dari virus asli. Dan masuknya vaksin ke dalam tubuh ini membuat sistem imun itu melawan secara aktif si vaksin ini. Nah, pada proses perlawanan ini dan pada proses sistem imun mempelajari cara melawan itulah kita merasakan efek samping demam nyeri. Jadi pada saat demam, pada saat nyeri, itu tuh berarti tubuh atau imun kita itu sedang
mempelajari bagaimana sih cara melawan si vaksin ini gitu. Namun, efek samping ini tuh tenang teman-teman, bersifat sementara dan pada umumnya tuh ringan ya, dapat hilang dengan sendirinya atau hilang seiring dengan minum obat paracetamol gitu sesuai dosis. Jadi untuk antisipasi juga nih, ini juga pengalaman gitu ya dari aku pribadi. Kita yang udah divaksin itu akan dipantau selama 30 menit gitu ya. Jadi 30 menit tidak boleh pulang dulu, kemudian dicatat ada keluhan atau enggak sebagainya, dicatat sama tenaga kesehatan. Jadi gitu, dan juga jangan lupa kayak beli obat penurun panas kayak paracetamol sama vitamin gitu ya. Untuk antisipasi lah kalau misal kita ada demam dan nyeri dan sebagainya. Nah, kalau dari Selin nih, kamu udah divaksin atau belum sih, Sel? Kalau dari aku sendiri masih nunggu panggilan, Den. Panggilan vaksin. Ya, tapi masih nunggu sih. Tapi mantep banget loh, Den, udah divaksin nih ya kamu. Tapi mungkin ya, meski udah divaksin, kita juga tetap harus menjaga prokes 5M ya. Kayak memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena ini penting nih, karena walaupun udah divaksin, itu kan vaksin kan merupakan usaha untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terkena COVID-19. Dan agar kita senantiasa tetap sehat, pastinya kita harus tegakkan 5M dimanapun dan kapanpun kita berada saat di luar rumah, dan menghindari 3K, yaitu kontak dengan siapapun karena kita tidak tahu apakah orang yang kita temui itu OTG atau bukan, kerumunan juga, dan serta pertemuan pada kamar atau ruang tertutup. Yap, benar banget Sel. Meskipun aku juga nih ya udah divaksin gitu ya, tapi karena keadaan sekarang tuh kayaknya masih ngeri gitu, masih banyak banget orang yang positif, terus ya karena varian yang menyebar dengan cepat gitu ya, aku juga sangat mengurangi keluar rumah meskipun udah divaksin. Kalau keluar rumah pun tuh juga karena hal-hal penting gitu, dan keluar rumah pun tuh aku juga nggak lupa memakai masker, double masking ya, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi lapis pertama itu masker medis, lapis kedua adalah masker kain. Oke, terima kasih ya Selin udah nemuin aku di sini di pojok cerita ini kali ini. Oke. Iya, makasih banyak teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Jadi kita tadi hari ini tuh kayak belajar banyak banget ya tentang vaksin itu apa, terus kenapa vaksin bisa melindungi kita dari penyakit tertentu, macam-macam vaksin COVID-19, dan jangan lupa tentunya vaksin ya bagi yang belum vaksin dan sehat gitu. Bagi teman-teman, bagi para pendengar di sini yang memiliki penyakit penyerta, harap dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter ketika hendak melakukan vaksinasi. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga kepada teman saya Selin yang sudah menemani dari video pertama, video kedua juga, dan kami memohon maaf gitu ya sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja dari kami berdua yang mungkin melukai hati pendengar. Semoga pendengar selalu dalam keadaan sehat, dan semoga pendengar yang sakit segera dipulihkan, dan jangan lupa selalu terapkan 5M dimanapun, kapanpun kalian berada. Stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.